Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Berikut akan dibacakan ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi yang ditulis oleh Irfanullah Basa. Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid al-Baghdadi, 830-910 Masehi, adalah salah satu tokoh besar bagi Persia. Beliau adalah mistikus muslim, atau ulama sufi beragama Islam dan merupakan pusat tokoh dalam rantai emas banyak sufi. Al-Junaid adalah salah seorang sufi terkemuka di samping seorang ahli fikih. Dalam fikih beliau bermazhab kepada Imam Abu Thawr. Di kalangan sufi Al-Junaid dikenal sebagai pemuka dan pimpinan mereka dengan gelar Sayyid At-Taifah As-Sufiyah. Awal pendidikan Al-Junaid dimulai dengan belajar ilmu pengetahuan agama pada pamannya sendiri, Sari al-Sakati, yang juga dikenal sebagai seorang sufi yang sangat luas ilmu pengetahuannya, lalu kepada Al-Harits al-Muhasibi, Muhammad ibn al-Kasyaf al-Baghdadi, dan sufi terkemuka lainnya. Ketika usianya 20 tahun, Al-Junaid mulai belajar hadis dan fikih pada Abu Thawr, seorang faqih kondang di Baghdad. Setelah mempelajari hadis dan fikih, Al-Junaid beralih menekuni tasawuf. Sekalipun sebenarnya dia sudah mulai mengenal ajaran tasawuf sejak berumur 7 tahun di bawah bimbingan Sari al-Sakati. Selain itu Junaid kecil juga belajar sufisme dari siapa saja sehingga pengetahuan sufismenya semakin hari bertambah luas. Ketika dewasa bisa dibilang ilmu Al-Junaid dalam sufisme telah cukup matang. Al-Junaid adalah seorang sufi yang cerdas, memiliki pikiran cemerlang dan selalu cepat tanggap dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Analisisnya terhadap berbagai masalah yang diajukan kepadanya sangatlah tajam, sehingga sering membuat para pendengarnya terkagum-kagum. Padahal sifat dan kemampuannya ini sudah tampak sejak masa kanak-kanak. Kedudukannya di antara para sufi sangatlah terhormat, bahkan Sari al-Sakati sendiri sempat mengakuinya. Dalam riwayat dinyatakan, ketika seseorang bertanya pada Sari al-Sakati, apakah seorang murid dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dari gurunya dalam tasawuf? Sari al-Sakati menjawab, tentu saja dapat, lantaran ada banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Ketahuilah bahwa tingkat tasawuf Al-Junaid itu sesungguhnya lebih tinggi dari tingkat yang pernah kucapai. Pengalaman Syekh Junaid. Syekh Junaid al-Baghdadi pergi untuk jalan-jalan keluar Baghdad. Murid-murid mengikutinya. Syekh bertanya bagaimana kabar Bahlul yang gila. Mereka menjawab, dia adalah orang gila. Apa yang Anda perlukan dari dia, bawalah aku ke dia, karena aku ada perlu dengannya. Para murid mencari Bahlul dan menemukannya di padang pasir. Mereka membawa Syekh Junaid kepadanya. Ketika Syekh Junaid pergi mendekati Bahlul, beliau melihat Bahlul dalam keadaan gelisah dengan batu bata ada di bawah kepalanya, posisi kepala di bawah. Syekh mengucapkan salam, Bahlul menjawab dan bertanya, siapakah Anda? Saya Junaid Baghdadi. Bahlul bertanya, apakah Anda Abul Qasim? Iya, betul, jawab Syekh. Bahlul bertanya lagi, apakah Anda Syekh Baghdadi yang memberikan orang-orang petunjuk spiritual? Iya, kemudian Bahlul bertanya, tahukah Anda bagaimana cara makan? Iya, saya mengucapkan bismillah, dengan mengucap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya makan yang paling dekat dengan saya mengambil gigitan kecil, meletakkannya di sisi kanan dari mulut saya, dan mengunyah pelan-pelan. Saya tidak nampak kegigitan yang lain. Saya mengingat Allah saat makan. Untuk sebutir apapun yang saya makan, saya mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Bahlul berdiri, menggerakkan pakaiannya pada Syekh, dan berkata, Anda ingin menjadi pemimpin spiritual dunia, tapi Anda tidak pun mengetahui bagaimana cara makan. Setelah mengucapkannya, dia langsung pergi. Para murid Syekh berkata, oh Syekh, dia orang yang gila. Syekh menjawab, dia adalah orang gila yang sangat pandai dalam berucap.
Dengarkan pernyataan yang benar darinya." Setelah mengucapkan, beliau pergi di belakang Bahlul, dan berkata, "Saya ada perlu dengan Bahlul." Ketika Bahlul mencapai bangunan yang berdebu, dia duduk. Junaid mendekatinya. Bahlul bertanya, "Siapakah Anda?" "Syekh Baghdadi yang tidak mengetahui bagaimana cara makan." "Anda tidak mengetahui bagaimana makan, tapi apakah Anda tahu bagaimana berbicara?" "Iya." "Bagaimana Anda berbicara?" "Saya berbicara secara umum dan langsung pada pokok masalah. Saya tidak berbicara terlalu tinggi atau terlalu banyak. Saya berbicara sehingga para pendengar dapat mengerti. Saya memanggil semua orang di dunia untuk kembali ke Allah dan Rasul-Nya. Saya tidak berbicara terlalu banyak sehingga semua orang akan bosan. Saya memperhatikan kedalaman pengetahuan spiritual dan yang umum." Kemudian dia menggambarkan apapun yang berhubungan dengan adab dan etika. Bahlul berkata, "Lupakan soal makan. Anda pun tidak mengetahui bagaimana berbicara." Bahlul berdiri, menggerakkan pakaiannya pada Syekh dan pergi. Para murid berkata, "Oh Syekh, Anda lihat kan, dia orang yang gila. Apa yang Anda harapkan dari orang yang gila?" Syekh berkata, "Saya ada perlu dengan dia, kalian tidak tahu." Sekali lagi, beliau pergi setelah Bahlul sampai beliau menjumpainya. Bahlul bertanya, "Apa yang Anda inginkan dari saya? Anda yang tidak mengetahui adab makan dan bicara. Apakah Anda mengetahui bagaimana cara untuk tidur?" "Iya, saya tahu bagaimana cara tidur." Bahlul bertanya, "Ketika saya selesai sholat Isya dan membacakan permohonan, saya pakai baju tidur saya." Kemudian beliau menggambarkan adab-adab tidur yang sudah diterima oleh beliau dari orang-orang yang telah belajar agama. Bahlul kemudian berkata, "Saya mengerti bahwa Anda pun tidak mengetahui juga bagaimana untuk tidur." Dia ingin berdiri, tapi Junaid menangkap memegang pakaiannya dan berkata, "Oh Bahlul, saya tidak mengetahuinya, demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ajari saya." Bahlul berkata, "Anda mengklaim pengetahuan dan berkata bahwa Anda tahu sehingga saya mencegah Anda. Sekarang Anda mengakui ketiadaan pengetahuan Anda, saya akan mengajari Anda. Tahu apapun yang Anda utarakan itu adalah tidak penting. Kebenaran di balik memakan makanan yang Anda makan menurut hukum adalah sepotong demi sepotong. Jika Anda makan makanan yang dilarang juga, dengan 100 adab, hal itu tidak akan menguntungkan Anda, tapi bisa menjadi alasan untuk menghitamkan hati. Semoga Allah memberkati Anda pahala yang sangat besar," ucap Syekh. Bahlul melanjutkan, "Hati haruslah bersih, dan memiliki niat yang baik sebelum Anda mulai bicara, dan pembicaraan Anda haruslah menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu untuk segala urusan dunia atau pekerjaan yang sia-sia, maka apapun yang Anda ekspresikan, akan menjadi bencana bagi Anda. Itulah sebabnya diam dan tenang adalah yang terbaik. Apapun yang Anda ucapkan tentang tidur juga tidak penting. Kebenarannya adalah bahwa hati Anda seharusnya bebas dari permusuhan, cemburu, dan kebencian. Hati Anda seharusnya tidak rakus untuk dunia ini atau kekayaannya, dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan tidur." Syekh Junaid kemudian mencium tangan Bahlul dan berdoa untuknya. Para murid yang menyaksikan kejadian ini, dan yang telah berpikir bahwa Bahlul gila, melupakan tindakannya dan memulai hidup baru. Imam Abul Qasim Al-Junaid bercerita, "Sekali peristiwa ketika aku pergi naik haji ke Baitullah Al-Haram, dan juga untuk menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang aku dalam perjalanan menuju ke sana, tiba-tiba terdengar oleh telingaku suatu suara rintihan yang sangat menyayat hati, yang pada anggapanku tentulah suara itu datangnya dari hati seorang yang remuk redam. Aku pun mencari-cari dari mana datangnya sumber suara itu, dan ternyata bahwa rintihan itu keluar dari mulut seorang pemuda yang sangat kurus, lemah, namun wajahnya bercahaya terang seperti bulan. Saya mendekatinya, ia membuka matanya dan langsung mengucapkan Assalamualaikum, ya Abul Qasim. Waalaikumsalam, jawabku penuh keheranan. Nak, siapakah yang memberitahukan namaku padamu, sedangkan kita belum pernah mengenal satu sama lain? Aku bertanya kepadanya, wahai Abul Qasim, saya telah mengenali Bapa sejak di alam roh, dan Allah lah yang memberikan nama Bapa kepadaku. Demi Allah, wahai Abul Qasim, kalau aku sudah mati, maka mandikan dan bungkuslah aku dengan baju yang aku pakai ini,
dan naiklah ke bukit itu. Lalu panggillah orang-orang untuk menyalatiku, lalu tanamlah aku di tempat ini pula. Hanya Allah lah yang akan membalas segala kebaikan Bapak. Berkata Abul Qasim Al-Junaid lagi menyambung ceritanya. Kemudian aku lihat anak muda tadi penuh berkeringat dahinya sehingga membasahi seluruh wajahnya, suaranya semakin menekan, barangkali karena kesakitan. Dalam pada itu ia sempat berpesan lagi, katanya, "Wahai Abul Qasim, setelah Anda selesai menunaikan hajimu, dan sudah mau kembali ke negerimu, hendaklah Anda menuju dulu ke Baghdad, dan tanyakanlah orang-orang di sana tentang kampung Darb Zafaran. Setelah tiba di kampung itu, tanyakan pula tentang ibuku dan putraku serta sampaikanlah salam kepada mereka." "Baiklah," jawabku. Anak muda itu kemudian merintih makin lama makin lemah, dan tak lama sesudah itu pulanglah ia ke Rahmatullah dengan tenangnya, sedangkan wajahnya tampak semakin bercahaya. Saya pun memandikannya, kemudian mengafankannya dengan bajunya. Sesudah itu saya naik ke atas bukit dan berseru dengan suara keras sekali, "Wahai orang-orang sekalian, marilah kita bersama-sama menyalati mayat asing ini." Tiba-tiba datanglah beribu-ribu orang dari segenap penjuru, seperti ulat layaknya, sedang wajah-wajah mereka bagaikan terangnya cahaya bulan purnama. Kami pun turut bersama menyalati mayat itu, kemudian menguburkannya. Setelah selesai penguburan mayat itu, maka dengan serta-merta pula, hilanglah ribuan orang-orang tadi secara mendadak dan tanpa ada bekasnya. Saya benar-benar keheranan atas kejadian itu, juga atas kemuliaan mayat yang tidak saya kenal sebelumnya. Setelah selesai ibadah haji, saya segera pergi ke Baghdad, dan terus menuju ke kampung Darb Zafaran. Setelah menemukannya, tampak di lorong-lorong kecil kampung itu ada anak-anak sedang bermain-main. Tiba-tiba seorang dari antara mereka memandang tajam kepadaku, seraya mendekatiku dan berkata, "Assalamualaikum ya Abul Qasim. Mungkin kedatangan Tuan untuk memberitahu tentang kematian ayahku agaknya." Hatiku terkejut mendengar pertanyaan anak kecil itu. Alangkah tepatnya apa yang dikatakan, padahal ia masih demikian kecil. Ia kemudian menuntunku ke sebuah rumah, lalu mengetuk pintunya. Seorang wanita tua membuka pintu, dan alangkah terangnya wajah wanita tua itu, dan alangkah salihah ia tampaknya. Saya mengucapkan salam kepadanya, ia pun segera membalasnya, lalu menangis terisak-isak. Kemudian ia bertanya, "Wahai Abul Qasim, di manakah tempat kematian anakku dan cahaya mataku? Moga-moga ia mati di Arafah." Ucapnya. Jawabku, "Tidak." "Apakah di Mina?" Jawabku, "Tidak." "Di Musdalifah?" Jawabku, "Tidak." "Habis di mana?" Tanya ibu itu. "Di padang pasir, di bawah pohon gailen." Jawabku, "Ya." Mendengar berita itu, ia menjerit keras seraya berkata, "Oh anakku! Oh anakku!" Suaranya bercampur tangisan yang sungguh menyayat hati semua orang yang di situ. "Oh anakku! Oh anakku! Mengapa tidak disampaikannya ke rumahnya, yang dimaksud Baitullah, atau dibiarkannya saja ia dengan kami?" Ibu itu terus sesak dadanya, dan ketika itulah ia menghembuskan nyawanya meninggalkan dunia yang fana ini, kembali ke Rahmatullah. Moga-moga Allah mencucuri rahmat atas rohnya. Berkata Al-Junaid seterusnya, melihat neneknya telah meninggal dunia, anak kecil itu pun mendekati mayatnya sambil menangis terisak-isak. Kemudian menengadah ke arah langit seraya berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak ambil aku bersama-sama nenekku? Ya Allah, lebih baik Engkau ambil aku untuk pergi bersama-sama mereka berdua." Dengan tiba-tiba saja sesaklah dada anak kecil itu, dan ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Moga-moga Allah merahmati mereka sekalian. Saya benar-benar tercengang menyaksikan segala peristiwa yang baru berlaku tadi itu, dan saya kira alangkah bahagianya keluarga itu. Saya mengurus jenazah itu bersama dengan tetangga mayat itu dengan sempurna dan baik. Setelah kami menguburkan jenazah-jenazah itu, maka dengan hati yang penuh sedih dan iba, saya meninggalkan kubur-kubur mereka. Syekh Junaid al-Baghdadi adalah peletak dasar bagi mistisisme sadar dalam kontras dengan yang mabuk. Sufi Allah seperti Al-Halaj, Abu Yazid Bustami dan Abu Said Abu Al-Khair. Dalam proses persidangan Al-Halaj,
mantan murid. Khalifah waktu itu yang diminta fatwa dan ia mengeluarkan fatwa ini, dari penampilan luar dia mati dan kita menilai sesuai dengan penampilan luar dan Tuhan yang tahu, lebih baik. Dia disebut oleh para sufi sebagai Taifaut Said, yaitu pemimpin kelompok. Imam Junaid juga seorang ahli perniagaan yang sukses. Beliau memiliki sebuah gedung perniagaan di kota Baghdad yang ramai pelanggannya. Sebagai seorang guru sufi, beliau tidaklah disibukkan dengan mengurus perniagaannya sebagaimana setengah peniaga lain yang kaya raya di Baghdad. Waktu perniagaannya sering disingkatkan seketika karena lebih mengutamakan pengajian anak-anak muridnya yang dahaga ilmu pengetahuan. Apa yang mengagumkan, ialah Imam Junaid akan menutup kedainya setelah selesai mengajar murid-muridnya. Kemudian beliau balik ke rumah untuk beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan berzikir. Setiap malam beliau berada di masjid besar Baghdad untuk menyampaikan kuliahnya. Ramai penduduk Baghdad datang ke masjid untuk mendengar kuliahnya sehingga penuh sesak. Imam Junaid hidup dalam keadaan zuhud. Beliau rida dan bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Beliau tidak pernah berangan-angan untuk mencari kekayaan duniawi dari sumber pekerjaannya sebagai peniaga. Beliau akan membagi-bagikan sebagian dari keuntungan perniagaannya kepada golongan fakir miskin, peminta-minta dan orang-orang tua yang lemah. Bertasawuf ikut sunnah Rasulullah. Imam Junaid seorang yang berpegang kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam setiap pengajiannya. Beliau pernah berkata, setiap jalan tertutup, kecuali bagi mereka yang senantiasa mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadis-hadis, tidak boleh dijadikan ikutan dalam bidang tasawuf ini. Imam Junaid mempunyai beberapa kelebihan dan karamah, di antaranya adalah berpengaruh kuat setiap kali menyampaikan kuliahnya. Kehadiran murid-muridnya di masjid, bukan saja terdiri dari orang-orang biasa, malah semua golongan meminatinya. Masjid-masjid sering dipenuhi oleh ahli-ahli falsafah, ahli kalam, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli politik dan sebagainya. Namun begitu, beliau tidak pernah angkuh dan bangga diri dengan kelebihan tersebut. Diuji dengan seorang wanita cantik. Setiap insan yang ingin mencapai keridaan Allah selalu menerima ujian dan cobaan. Imam Junaid menerima ujian dari beberapa orang musuhnya setelah pengaruhnya meluas. Mereka telah membuat fitnah untuk menjatuhkan popularitas Imam Junaid. Musuh-musuhnya telah bekerja keras menghasut khalifah di masa itu agar membenci Imam Junaid. Namun usaha mereka untuk menjatuhkan kemasyhuran Imam Junaid tidak berhasil. Musuh-musuhnya berusaha berbuat sesuatu yang bisa memalukan Imam Junaid. Pada suatu hari, mereka menyuruh seorang wanita cantik untuk memikat Imam Junaid. Wanita itu pun mendekati Imam Junaid yang sedang tekun beribadat. Ia mengajak Imam Junaid agar melakukan perbuatan terkutuk. Namun wanita cantik itu hanya dikecewakan oleh Imam Junaid yang sedikit pun tidak mengangkat kepalanya. Imam Junaid meminta pertolongan dari Allah agar terhindar dari godaan wanita itu. Beliau tidak suka ibadahnya diganggu oleh siapapun. Beliau melepaskan satu hembusan nafasnya ke wajah wanita itu sambil membaca kalimah la ilaha illallah. Dengan takdir Tuhan, wanita cantik itu rebah ke bumi dan mati. Khalifah yang mendengar kematian wanita itu marah terhadap Imam Junaid karena menganggapnya sebagai suatu perbuatan kejahatan. Lalu Khalifah memanggil Imam Junaid untuk memberikan penjelasan atas perbuatannya. "Mengapa engkau telah membunuh wanita ini?" tanya Khalifah. "Saya bukan pembunuhnya. Bagaimana pula dengan keadaan Tuan yang diamanahkan sebagai pemimpin untuk melindungi kami? Tetapi Tuan berusaha untuk meruntuhkan amalan yang telah kami lakukan selama 40 tahun, jawab Imam Junaid. Ash-Shibli, anggota istana yang angkuh, pergi ke Al-Junaid, mencari pengetahuan sejati. Katanya, aku dengar bahwa engkau mempunyai karunia pengetahuan. Berikan, atau juallah padaku. Al-Junaid berkata, aku tidak dapat menjualnya padamu, karena engkau tidak mempunyai harganya. Aku tidak memberikan padamu, karena yang akan kau miliki terlalu murah. Engkau harus membenamkan diri ke dalam air, seperti aku, supaya memperoleh mutiara. Apa yang harus kulakukan? Tanya Ash-Shibli. Pergilah dan jadilah penjual belerang. Setahun berlalu, Al-Junaid berkata padanya, engkau maju sebagai pedagang. Sekarang menjadi darwis,
jangan jadi apapun selain mengemis. Ash-Shibli menghabiskan 1 tahun mengemis di jalanan Baghdad, tanpa keberhasilan. Ia kembali ke Al-Junaid, dan sang guru berkata kepadanya, "Bagi umat manusia, kau sekarang ini bukan apa-apa. Biarkan mereka bukan apa-apa bagimu. Dulu engkau adalah gubernur. Kembalilah sekarang ke provinsi itu dan cari setiap orang yang dulu kau tindas. Mintalah maaf pada mereka." Ia pergi, menemukan mereka semua kecuali seorang, dan mendapatkan pengampunan mereka. Sekembalinya Ash-Shibli, Al-Junaid berkata bahwa ia masih merasa dirinya penting. Ia menjalani tahun berikutnya dengan mengemis. Uang yang diperoleh, setiap senja dibawa ke guru, dan diberikan kepada orang miskin. Ash-Shibli sendiri tidak mendapat makanan sampai pagi berikutnya. Ia diterima sebagai murid. Setahun sudah berlalu, menjalani sebagai pelayan bagi murid lain. Ia merasa menjadi orang paling rendah dari seluruh makhluk. Ia menggunakan ilustrasi perbedaan antara kaum sufi dan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan mengatakan hal-hal yang tidak dapat dipahami masyarakat luas. Suatu hari, karena bicaranya tidak jelas, ia telah diolok-olok sebagai orang gila di masyarakat, oleh para pengumpat. Dia berkata, "Bagi pikiranmu, aku gila. Bagi pikiranku, engkau semua bijak. Maka aku berdoa untuk meningkatkan kegilaanku dan meningkatkan kebijakanmu, kegilaanku dari kekuatan cinta, kebijakanmu dari kekuatan ketidaksadaran." Syekh Junaid mempunyai anak didik yang amat ia senangi. Santri-santri Junaid yang lain menjadi iri hati. Mereka tak dapat mengerti mengapa Syekh memberi perhatian khusus kepada anak itu. Suatu saat, Junaid menyuruh semua santrinya untuk membeli ayam di pasar untuk kemudian menyembelihnya. Namun Junaid memberi syarat bahwa mereka harus menyembelih ayam itu di tempat di mana tak ada yang dapat melihat mereka. Sebelum matahari terbenam, mereka harus dapat menyelesaikan tugas itu. Satu demi satu santri kembali ke hadapan Junaid, semua membawa ayam yang telah tersembelih. Akhirnya ketika matahari tenggelam, murid muda itu baru datang, dengan ayam yang masih hidup. Santri-santri yang lain menertawakannya dan mengatakan bahwa santri itu tak bisa melaksanakan perintah Syekh yang begitu mudah. Junaid lalu meminta setiap santri untuk menceritakan bagaimana mereka melaksanakan tugasnya. Santri pertama berkata bahwa ia telah pergi membeli ayam, membawanya ke rumah, lalu mengunci pintu, menutup semua jendela, dan membunuh ayam itu. Santri kedua bercerita bahwa ia membawa pulang seekor ayam, mengunci rumah, menutup jendela, membawa ayam itu ke kamar mandi yang gelap, dan menyembelihnya di sana. Santri ketiga berkata bahwa ia pun membawa ayam itu ke kamar gelap tapi ia juga menutup matanya sendiri. Dengan itu, ia pikir, tak ada yang dapat melihat penyembelihan ayam itu. Santri yang lain pergi ke hutan yang lebat dan terpencil, lalu memotong ayamnya. Santri yang lain lagi mencari gua yang amat gelap dan membunuh ayam di sana. Tibalah giliran santri muda yang tak berhasil memotong ayam. Ia menundukkan kepalanya, malu karena tak dapat menjalankan perintah guru. "Aku membawa ayam ke rumahku. Tapi di rumahku tak ada tempat di mana dia, Allah, tak melihatku. Aku pergi ke hutan lebat, tapi dia, Allah, masih bersamaku. Bahkan di tengah gua yang teramat gelap, dia, Allah, masih menemaniku. Aku tak bisa pergi ke tempat di mana tak ada yang melihatku. Aku merasa dimanapun dan kapanpun aku berada di situ selalu ada dia, Allah." Demikian jawaban dari santri muda tersebut. Tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi. Al-Junaid berkata, tasawuf adalah bersama dengan Tuhan tanpa pertalian dengan apapun. Melalui definisi ini, sebenarnya Al-Junaid ingin menyatakan bahwa sufisme merupakan cara atau sarana menuju Tuhan dan bersatu dengan kehendaknya. Sedangkan pengertian yang demikian ini, dihasilkan dari kesadaran akan adanya suatu jurang yang sangat lebar memisahkan manusia dari Tuhan. Sehingga sufisme, dimaksudkannya untuk menjembatani jurang tersebut. Dengan perantaraan sufisme, manusia dapat mendekatinya, bahkan dapat bersatu di dalamnya. Agar dapat mencapai persatuan tersebut, manusia harus mampu memisahkan ruhnya dari semua sifat kemakhlukan yang melekat pada dirinya. Jika hal ini dapat dilaksanakan, niscaya tujuan untuk mendekati Tuhan dan bersatu di dalamnya akan tercapai. Namun demikian, Al-Junaid juga menyatakan bahwa,
Sufisme adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat kehidupan manusia. Dan ketika ditanya apakah sifat itu sifat manusia atau sifat Tuhan, Al-Junaid menjawab, esensinya memang merupakan sifat Tuhan, namun gambaran lahiriahnya adalah sifat manusia. Melalui definisi ini, Al-Junaid ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya dalam diri manusia telah dihiasi dengan sifat Tuhan, sehingga kondisi tertinggi dari pengalaman sufistik yang dicapai seorang sufi berupa persatuannya dengan Tuhan, juga dapat dilukiskan. Pada tingkat ini, seorang sufi akan kehilangan kesadarannya, tidak lagi merasa memiliki hubungan dengan lingkungannya. Bahkan semua yang ada di sekitarnya tidak lagi menjadi objek pemikirannya, lantaran seluruh perhatiannya hanya tertuju kepada Tuhan. Sementara dengan hilangnya semua perhatian dan kesadarannya itu, maka dia otomatis sedang berada di tangan Tuhan. Lebih jauh Al-Junaid menegaskan, bagaimanapun tingginya tingkatan yang telah dicapai, seorang sufi harus tetap meyakini keesaan Tuhan dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam ajaran sufi, 8 sifat harus dilatih. Kaum sufi memiliki 1. Kemurahan hati seperti Ibrahim alaihi salam. 2. Penerimaan yang tak bersisa sedikit pun dari Ismail alaihi salam. 3. Kesabaran, sebagaimana dimiliki Yakub alaihi salam. 4. Kemampuan berkomunikasi dengan simbolisme, seperti halnya Zakaria alaihi salam. 5. Pemisahan dari para pendukungnya sendiri, sebagaimana halnya Yahya alaihi salam. 6. Jubah wul seperti mantel gembala Musa alaihi salam. 7. Pengembaraan, seperti perjalanan Isa alaihi salam. 8. Kerendahan hati, seperti jiwa dari kerendahan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1. Ajaran zuhud. Zuhud merupakan dasar dari segala ajaran yang terkandung dalam ajaran sufisme yang diyakini oleh para sufi, yang merupakan langkah awal dari mereka yang menekuni tasawuf dalam usahanya untuk berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Sehingga siapa saja yang tidak berhasil melalui tahap ini, maka niscaya tidak akan pernah berhasil mencapai hal dan makam sesudahnya. Menurut Al-Junaid, zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya, ketamakan. Dengan kata lain, zuhud bagi Al-Junaid lebih merupakan sikap seorang sufi yang tidak begitu terikat dengan duniawi. Namun bukan berarti zuhud itu menjauhi dunia. Bahkan lebih jauh, pengertian zuhud ini melahirkan sikap kedermawanan dan suka bersedekah pada orang yang membutuhkan. Al-Junaid juga bertutur, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja untuk nafkahnya. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Bagi Al-Junaid, sifat dan sikap seperti itu sangatlah tercela, lantaran sekalipun sufi, orang tersebut harus tetap bekerja keras untuk menopang kehidupannya sehari-hari. Jika sudah mendapat nafkah diharapkan mau menggunakannya di jalan Allah, yaitu dengan mendermakan sebagian hartanya kepada siapa saja yang membutuhkan. 2. Ajaran tawakal. Menurut Al-Junaid, hakikat tawakal adalah menjadi milik Tuhan seperti sebelum terjadi. Pengertian ini berarti bahwa seorang yang bertawakal menjadi seperti ketika belum diciptakan, yaitu sebagai milik Tuhan. Dan lantaran dia kepunyaannya, maka apapun yang akan diperbuat Tuhan terhadapnya, dia akan menerimanya. Junaid juga bertutur, bahwasannya kamu harus puas dengan Tuhan dalam segala keadaan, dan kamu tidak mengharapkan sesuatu yang lain kecuali Tuhan. 3. Ajaran mahabbah. Junaid bertutur tentang mahabbah. Mahabbah adalah masuknya sifat-sifat yang dicintai ke dalam diri yang mencintai, sebagai ganti dari sifat-sifat yang mencintai. Maksudnya adalah jika seorang sufi telah benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan, maka perhatiannya hanya akan tertuju padanya. Tiada lagi perasaan yang tertuju kepada hal-hal lain yang masih tertinggal pada dirinya. Pada saat yang sama, dia akan menjadikan tempat di segala sudut dalam hatinya, hanya untuk Tuhan. Namun demikian, semua ini hanya akan terjadi apabila diawali dengan menghilangkan sifat-sifat yang ada pada dirinya sebagai makhluk, dengan meyakini esensi Tuhan yang kekal. Lantaran ketika sifat-sifat kemanusiaannya hilang, pada saat itulah dia akan terhiasi oleh sifat-sifat Tuhan yang dicintainya. Jika sufi tersebut masih merasakan sifat-sifat kemakhlukan pada dirinya, niscaya dia tidak akan dapat menghayati keindahan Tuhan yang dicintainya.
Tetapi jika dia tahu bahwa keindahan Tuhan hanya dapat dicapai dengan usaha yang tekun dan pertolongannya, maka ia pasti akan berusaha untuk meraihnya, sekalipun untuk itu, dia harus menghilangkan sifat-sifat dirinya. Sehingga dengan demikian, mahabbah yang sejati pada Tuhan akan terwujud. 4. Ajaran musyahadah. Musyahadah berarti menyaksikan atau lebih jelasnya, melihat Tuhan dengan mata hati, tanpa keraguan sedikit pun, bagaikan melihatnya dengan mata kepala. Hal ini berarti bahwa dalam ajaran sufisme, seorang sufi dalam keadaan tertentu akan dapat melihat Tuhan dengan mata hatinya. Sehingga boleh jadi, hanya bagi mereka, Tuhan itu dapat dilihat. Menurut Al-Junaid, Tuhan hanya dapat dilihat melalui mata hati, bukan dengan mata kepala. Sehingga seandainya Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, maka Al-Junaid pun tidak ingin melakukannya. Al-Junaid bertutur, apabila Tuhan berkata kepadaku, lihatlah aku akan menjawab, aku tidak dapat melihat engkau ya Allah. Lantaran dalam cinta, mata adalah sesuatu yang lain selain Tuhan dan makhluk. Kecemburuan pada yang lain akan menjagaku dari melihatnya. Selain itu, ketika di dunia aku telah biasa melihatnya tanpa perantaraan mata kepala, maka bagaimana aku harus menggunakan perantaraan seperti itu di akhirat nanti? 5. Ajaran mitak. Menurut Al-Junaid, yang dimaksud dengan mitak adalah perjanjian yang terjadi antara Tuhan dengan ruh, sebelum dia masuk ke dalam tubuh manusia. Di mana akad ini terjadi ketika ruh tersebut diciptakannya pada masa azali. 6. Ajaran tentang fana dan baka. Kontribusi Junaid terhadap tasawuf banyak, ide dasar berurusan dengan kemajuan yang menyebabkan orang untuk memusnahkan diri, fana, sehingga berada dalam serikat lebih dekat dengan ilahi. Orang perlu melepaskan keinginan alam, untuk menghapus atribut manusia, untuk membuang motif egois, untuk menumbuhkan kualitas spiritual, untuk mengabdikan diri kepada pengetahuan yang benar, untuk melakukan apa yang terbaik dalam konteks keabadian. Keinginan baik untuk seluruh masyarakat, harus benar-benar beriman kepada Allah, dan mengikuti Nabi dalam hal syariat. Ini dimulai dengan praktek penolakan, zuhud, dan berlanjut dengan penarikan dari masyarakat, konsentrasi intensif pada pengabdian, ibadat, dan mengingati, zikir Allah, ketulusan, ikhlas, dan kontemplasi, muraqabah. Masing-masing kontemplasi menghasilkan fana. Jenis perjuangan semantik, recreates pengalaman persidangan, bala, yang penting dalam tulisan-tulisan Junaid. Hal ini memungkinkan orang untuk masuk ke dalam keadaan fana. Junaid membagi atas keadaan fana menjadi 3 bagian. 1. Yang meninggal dari atribut seseorang melalui upaya terus-menerus menentang ego diri sendiri, naf. 2. Berlalu dari perasaan seseorang tentang prestasi, yaitu berlalu dari kita berbagi salah satu padang pasir manis dan kenikmatan ketaatan. Dan 3. Lewat jauh dari visi tentang realitas, dari ekstansi Anda sebagai tanda nyata mengalahkan Anda. Semua tahapan ini membantu seseorang untuk mencapai fana. Ini adalah melalui tahap baka yang satu dapat menemukan Tuhan, atau lebih tepatnya, memiliki Allah menemukan dirinya. Menjangkau baka bukanlah hal yang mudah dilakukan meskipun mendapatkan melalui 3 tahap membutuhkan disiplin yang ketat dan kesabaran. Bahkan ada perdebatan antara ulama, apakah tahap ketiga dimungkinkan untuk dicapai. Junaid membantu mendirikan Sadar, sekolah pemikiran sufi, yang berarti bahwa dia sangat logis dan ilmiah tentang definisi tentang berbagai kebajikan, tauhid, dan lain-lain. Tasawuf dicirikan oleh orang-orang yang pengalaman fana dan tidak hidup dalam keadaan penyerapan tanpa pamrih pada Tuhan tetapi menemukan diri mereka kembali ke indera mereka oleh Allah. Kembali tersebut dari pengalaman demikian dilarutkan mementingkan diri sebagai diri baru. Sebagai contoh, Junaid mengatakan, air mengambil warna dari cawan itu. Meskipun ini mungkin tampak agak membingungkan pada awalnya, Abdul Al-Hakim Karni menjelaskan lebih baik, kita dituntun menuju konsep penting dari kapasitas, di mana penampakan ilahi diterima oleh hati setiap orang menurut orang itu tertentu menerima kapasitas dan akan berwarna oleh alam seseorang. Seperti yang dapat dilihat, seperti ungkapan yang sederhana memiliki arti yang mendalam seperti, ia membawa pembaca kembali ke pemahaman yang lebih dalam Tuhan melalui metafora yang lebih bijaksana.
Fana dan baka ini merupakan sesuatu yang kembar dan datang bersamaan, sehingga jika seseorang mengalami fana, kesadaran diri hilang dan lenyap, maka bersamaan dengan itu muncul baka, munculnya kesadaran akan kehadirannya di sisi Tuhan. Diri pribadi dengan segala sifatnya yang menyukai kesenangan dan keinginan duniawi, merupakan tabir penghalang bagi seorang sufi untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Sehingga semua penghambat tersebut, harus terlebih dahulu dihapuskan agar dapat mencapai puncak tertinggi dari sufisme. Atau dengan kata lain, untuk mencapai persatuan dalam Tuhan, maka semua sifat kemakhlukan yang ada pada diri manusia dan semua perasaan terhadap selain Tuhan, harus dihilangkan terlebih dahulu. Sehingga ketika hati benar-benar telah bersih dan siap ditempati Tuhan, maka inilah yang dimaksud dengan fana, yakni hilangnya kesadaran atas diri pribadi. 7. Ajaran Tauhid. Menurut Al-Junaid, Tauhid adalah pengesaan yang kidam, kekal, dari yang hadat, baru atau diciptakan. Dengan pengertian ini, Al-Junaid ingin menegaskan bahwa Tauhid merupakan pengesaan Tuhan yang kekal, kidam, dari makhluk ciptaannya yang baru, hadid. Pengesaan ini berarti pemisahan Tuhan dari segala makhluknya, termasuk di dalamnya pemisahan dari manusia. 8. Ajaran Makrifat. Menurut Al-Junaid, makrifat adalah kesadaran akan adanya ketidaktahuan, kebodohan, ketika pengetahuan tentang Tuhan datang. Melalui definisi ini, dia ingin menyatakan bahwa pada hakikat manusia itu berada pada ketidaktahuan tentang hakikat Tuhan. Di mana keadaan yang demikian ini, baru disadarinya ketika datang makrifat kepadanya. Pada saat itu, dia akan mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Makrifat atau pengetahuan tentang Tuhan, akan dapat dicapai oleh seorang sufi, dalam keadaan fana tertinggi. Di mana pada saat itu, segala sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya hilang seketika. Semua keinginannya pada benda-benda duniawi terhapus. Kesadaran akan dirinya lenyap, digantikan oleh kesadaran akan kedekatannya pada Tuhan. Sedangkan yang masih tinggal pada dirinya hanyalah perasaan akan bersatunya ruh dirinya dalam Tuhan. Dan pada titik itulah sesungguhnya makrifat ini muncul menguasai dirinya. Di mana Tuhan dengan segala rahmatnya telah berkenan menganugerahkan makrifat itu kepadanya. Makrifat menurut Al-Junaid merupakan milik Tuhan, yang hanya didapatkan melalui dia dan akan ada bersama dengannya sendiri. 9. Sau, kembali pada kesadaran. Dalam sufisme, istilah sau adalah kembalinya seorang arif, sufi, pada kesadarannya, setelah sebelumnya mengalami gaibah, fana, dan kehilangan kesadarannya. Al-Junaid menjelaskan masalah sau ini sebagai berikut, Tuhan mengembalikan sufi kepada keadaannya semula, adalah agar dia dapat menjelaskan bukti-bukti dari rahmat Tuhan kepadanya. Sehingga cahaya anugerahnya akan tampak gemerlap melalui pengembalian pada sifat-sifatnya sebagai manusia. Dengan demikian, hal ini menjadikan masyarakat menghargai dan tertarik kepadanya. Sau ini merupakan tahap terakhir setelah seorang sufi mengalami fana dan baka. Pada kondisi inilah ujian sebenarnya bahwa seorang sufi harus mampu kembali kepada kesadarannya dengan hati yang telah disucikan oleh Allah. Para sufi ini harus mampu menyucikan hatinya secara terus-menerus dalam kesadaran manusia sehingga dia benar-benar menjadi yang mencintai dan dicintai Allah. Junaid percaya bahwa sufisme adalah jalan bagi elit untuk mencapai Allah, bukan orang biasa. Tasawuf, katanya, adalah untuk membersihkan jantung dari setiap keinginan mengikuti jalan orang-orang umum. Abu Ali Ar-Raud-Zabari berkata, saya mendengar Al-Junaid berkata kepada orang yang mengatakan bahwa ahli makrifat dapat sampai kepada suatu keadaan yang tidak lagi baginya untuk berbuat apapun. Artinya menurutnya orang tersebut boleh meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang telah diwajibkan. Al-Junaid berkata kepadanya, ini adalah perkataan kaum yang berpendapat segala perbuatan-perbuatan akan gugur. Dan ini bagiku adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Seorang pelaku zina dan seorang yang mencuri jauh lebih baik daripada orang memiliki pendapat seperti itu. Sesungguhnya, orang-orang yang arif billah adalah mereka yang mengerjakan seluruh pekerjaan sesuai perintah Allah, karena hanya kepadanya pekerjaan-pekerjaan itu kembali. Andaikan aku hidup dengan umur 1000 tahun, dan aku tidak meninggalkan kebaikan sedikit pun selama umur tersebut, maka kebaikan itu tidak akan dianggap oleh Allah kecuali bila sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya.